أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa mawalah. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa melaksanakan ibadah siam dan kita lanjutkan untuk thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan diri kita dalam menapaki kebaikan, dan kita berharap kelak Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam salah satu dari jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Iwani rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan coba membahas ya tentang masalah salat ya. Jadi terkadang karena mungkin ya minimnya literasi yang dimiliki oleh seseorang, atau karena mungkin sempitnya dada dalam mensikapi perbedaan, sehingga ribut ya, sehingga menjadi perdebatan ya di kalangan mereka. Jika seseorang bangun dari ruku ya, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu ya. Nah, kemudian ketika dia mau sujud, apakah tangan terlebih dahulu atau lutut terlebih dahulu? Kadang kita miris ya, orang-orang yang mungkin ya, dalam kondisi tertentu yang menggunakan lutut mengatakan yang paling benar menggunakan lutut. Ya, adapun menggunakan tangan itu salah. Atau sebaliknya, yang mendahulukan tangan menyalahkan saudaranya yang menggunakan lutut. Lalu bagaimana atau mana yang bisa kita pakai? Saya akan membacakan ini buku hadis ya, Sunan Abi Daud ya. Di sini disebutkan ada dua nomor hadis. Yang pertama di 838, babun kaifa yada'u rukbatayhi qabla yadayhi. Ini nomor yang ke 838. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang sama, buku yang sama, riwayat Abu Dawud di nomor 840. Ya. Kita lihat sekarang. Yang pertama, ya, bagi saudara kita yang selama ini ya, meletakkan lututnya terlebih dahulu ya, baru kemudian tangannya, itu hadis nomor 838 ya, dari sahabat yang bernama Wa'il bin Hujur ya, Wa'il bin Hujur ya. Qala ya, beliau berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sajada wa do'a rukbatayhi qabla yadayhi. Ini kata beliau, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika sujud wa do'a rukbatayhi qabla yadayhi ya. Rasulullah mendahulukan, Rasulullah meletakkan ya lututnya qabla yadayhi, sebelum beliau meletakkan tangannya. Wa idza nakhadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Ketika beliau akan bangun, itu beliau mengangkat tangannya terlebih dahulu, baru kemudian lututnya. Jadi hadis dari Wa'il bin Hujur ini hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah itu meletakkan lutut terlebih dahulu ya, baru kemudian tangannya. Kalau akan bangun untuk berdiri, itu beliau mendahulukan tangannya baru kakinya. Ini pendapat yang pertama yang menyebutkan bahwa Rasulullah mendahulukan kedua lututnya
ya, baru tangannya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua di nomor 840, ini yang dipakai saudara kita, yakni mendahulukan tangannya. Ya. Hadis ini an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sajada ahadukum fala yatruk kama yatrukul ba'ir. Ya, jika kalian itu akan sujud dalam salat, fala yatruk kama yatrukul ba'ir. Ya, janganlah ya kalian itu ruku, atau janganlah kalian sujud seperti ya duduknya ya seekor onta. Wal yada yadaihi qabla rukbataihi. Hendaklah dia dahulukan tangannya sebelum lututnya. Ini hadis ini dari Abu Hurairah. Jadi dari dua hal ini bisa kita simpulkan dua-duanya bisa dipilih. Ya, dua-duanya bisa dipilih salah satu. Bagi antum yang mendahulukan lutut, itu hadis dari Wa'il bin Hujur, riwayat Abu Dawud. Bagi antum yang mendahulukan ya tangan, maka itu dari hadis Abu Hurairah. Jadi ada hanya dua pilihan ini. Tidak ada pilihan yang ketiga, yakni mendahulukan kepala. Tidak ada. Maka dahulukan apakah lututnya atau dahulukan atau tangannya, keduanya boleh. Baik, sekarang kita lihat bagaimana empat mazhab mensikapi hal ini. Imam empat mazhab, ya, jumhur ulama tiga mazhab, ya, yakni Maliki, ya, Syafi'i, kemudian Hambali, Imam Ahmad, itu beliau lebih memilih pendapat yang pertama, ya, yakni mendahulukan ya lutut terlebih dahulu dibandingkan kedua tangan. Nah, ini juga yang diaminkan oleh ya Imam Ibnu Qayyim dalam sifat salat Nabi, dan juga Syekh Utsaimin rahimahullah dalam buku yang sama, sifat salat Nabi. Mengapa? Karena salah satu alasannya rukbah, ya, lutut itu lebih dekat dengan tempat sujud dibandingkan tangan. Ini pendapat dari tiga mazhab, Syafi'i, Hambali, dan Maliki, ya, itu mengatakan didahulukan ya hadis Wa'il bin Hujur, yakni kedua lututnya. Nah, kemudian pendapat yang kedua, yakni yang diaminkan oleh ya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dan dipilih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, ya. Makanya kita bisa lihat ya, orang-orang yang mendahulukan lututnya dulu, ya, bisa jadi yang dibaca sifat salat Nabi karangan Imam Ibnu Qayyim dan Imam ya Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya, dan mereka mengikuti pendapat jumhur mazhab, yakni Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Adapun bagi saudara kita yang meletakkan tangannya baru kedua lututnya, bisa jadi yang dibaca adalah buku sifat salat Nabi karangan Syekh Albani rahimahullah. Jadi kedua-duanya boleh, ya, kedua-duanya boleh, ya, kedua-duanya silahkan dipilih. Yang penting jangan milih mazhab yang ketiga. Apa itu? Mendahulukan kepala, ya, karena ini bahaya, ya, bisa rusak ya kepala kita, bisa sakit kepala kita. Nah, namun Allah ada sebagian ulama mengatakan ya yang dimaksud kama yatrukul ba'ir itu kalau sujud atau kalau duduk itu santai. Jadi diinginkan dari hadis ini jangan sampai kita bermalas-malas ketika akan sujud. Jadi semangat dalam melakukannya. Jadi intinya baik itu lutut terlebih dahulu, baik itu tangan terlebih dahulu, kedua-duanya boleh dipilih salah satu. Jangan kaku, karena kalau untuk mengatakan lutut dulu ya kalau tangan bid'ah, atau tangan dulu kalau lutut bid'ah, nanti pas tangan kita sakit ya,
kemudian selama ini kita mengatakan lutut bid'ah, nanti kita sholat kesusahan. Kenapa? Karena mengatakan lutut bid'ah. Atau sebaliknya, kita mengatakan tangan bid'ah, sementara ketika itu lutut kita sakit, akhirnya kita tidak jadi sholat. Jadi tidak usah membid'ahkan pada perkara yang keduanya ada riwayat hadisnya. Adapun saya, Nur Ahmad, saya memilih pendapat yang pertama, yakni didahulukan kedua lutut ya, baru tangan ya. Tapi ingat ya, saling menghargai pada perkara khilafiyah itu mulia. Silahkan antum pakai ya, tangan dulu boleh, tapi saya lutut terlebih dahulu ya. Jadi kita saling menghargai perbedaan pendapat. Demikian barakallahu fikum, saya ambil hadisnya dari ini ya, sifat Sunan Abi Daud ya, di halaman yang ke 105 ya, hadis nomor 438 dan ya 838 dan 840. Barakallahu fikum, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشرقت نفسي بنور